Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nova Dwi Ardiansyah, mahasiswa program studi gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum ya teman-teman, mengenai bagaimana identifikasi boraks pada beberapa sampel makanan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat videonya. Nah, sebelum praktikum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita menggunakan alat pelindung diri ya teman-teman. Ya walaupun ini alat pelindung dirinya sederhana saja, ada masker sama sarung tangan. Kita gunakan sarung tangan plastik. Nah, sebenarnya dalam melakukan praktikum identifikasi boraks ini, penggunaan APD ini tidak terlalu dipermasalahkan ya teman-teman, tetapi alangkah lebih baiknya kita gunakan sebagai ya jaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan dalam praktikum ini? Yang pertama ada cilok, ini cilok ya. Kemudian ada mie kuning. Nah, bahan-bahan ini dapat kita temui di pasaran ya guys, ya teman-teman. Nah, kemudian ada tahu. Kemudian bakso ini ya, bisa dilihat bakso berat. Kemudian yang sambal terakhir ada sotong goreng. Sini menyebutnya demikian. Itu kita sebut saja sotong ya. Kemudian ada kunyit. Nah, kunyit ini yang nantinya menjadi media untuk uji ya. Kemudian ada air secukupnya. Tambahan air ini nanti kita gunakan untuk apabila ekstrak dari kunyit kekurangan air, nah kita tambahkan sedikit. Oke. Setelah itu alat-alat. Nah, alat-alat yang kita butuhkan, yang pertama ada pisau. Kita gunakan pisau yang bersih ya. Kemudian ada tusuk gigi. Selanjutnya ada saringan. Lalu ada parutan yang kita nanti gunakan untuk memarut kunyit tadi. Kemudian kita gunakan wadah plastik ya. Nah, kita gunakan kertas atau terserah media apa sebagai alas nanti ya. Oke. Pertama kita kupas kunyit terlebih dahulu. Kita gunakan plastik atau terserah media apa sebagai alas atau tempat tambang. Nah, setelah kita selesai kupas kunyitnya, kita lakukan pemarutan pada kunyit. Nah, apabila kunyit yang kita parut sudah dirasa cukup, lalu kita peras ya guys, ini biar keluar saringnya. Peras dengan saringan, bisa dilihat ya teman-teman, ini ada sari yang keluar. Nah, kita peras terus ya. Nah, misal dirasa airnya sudah tidak keluar, kita tambahkan sedikit air ya teman-teman, sedikit saja. Nah, kita peras-peras sampai keluar air. Dan itu fungsi air dari percobaan ini. Apabila ekstrak dirasa sudah kering dan besar,
sari yang dihasilkan masih sedikit, kita tambahkan air. Nah, setelah ini kita lakukan perendaman pada tusuk gigi ya teman-teman. Kita ambil menyesuaikan jumlah dari sampel yang akan kita gunakan nanti, karena kita menggunakan 5 sampel makanan. Nah, saya nanti akan melakukan 3 kali pengulangan pada setiap bahan makanan. Jadi kita mengambil 15 tusuk gigi atau 15 lidi. Nah, setelah itu kita tunggu proses perendaman ini sekitar kurang lebih 2-3 jam. Nah, kita dapat disimpan di berbagai tempat ya, namun saya sarankan ditempatkan di ruang yang tertutup agar penyerapan dari tusuk gigi ini bisa berlangsung secara maksimal. Oke, kita diamkan dulu ya teman-teman. Setelah proses dari perendaman ini telah mencapai waktu 2-3 jam, lalu kita lakukan proses penjemuran ya teman-teman. Kita angkat lalu kita jemur di bawah terik matahari selama seharian ya teman-teman. Kita lakukan dari tusuk gigi ini selama seharian sampai 3 jam. Setelah kita jemur dari tusuk gigi ini setelah seharian, tentu sudah kering ya teman-teman. Ini sudah bisa sebagai indikator untuk melakukan uji boraks. Nah, kali ini saya akan melakukan uji yang pertama. Saya akan taruh semua sampel makanan. Ini ada sotong, kemudian sampel yang kedua ada tahu, sampel yang ketiga ada cilok ya teman-teman. Oke, untuk sampel yang keempat ada mie kuning. Kita ambil secukupnya saja sebagai sampel ya teman-teman. Nah, untuk mie ini kita perlu padatkan agar nanti bisa untuk ditancapkan lidi ini, bisa untuk ditancapkan tusuk gigi ya teman-teman. Kita padatkan mudah. Nah, untuk sampel yang terakhir kita gunakan bakso urat ya teman-teman. Kita gunakan yang besar biar lebih mantap. Oke, yang pertama kita akan uji pada sotong ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita tancapkan tusuk gigi ini pada makanan ini ya teman-teman. Nah, kira-kira setengah dari tusuk gigi tertancap di dalamnya. Nah, sebagai cara untuk memastikan agar semuanya benar-benar teruji, kita tancapkan 3 tusuk gigi sekaligus agar yakin ya teman-teman. Nah, kita lakukan semua cara ini pada semua sampel. Ini yang tahu ya teman-teman, kita tancapkan 3 juga. Dan kemudian pada sampel yang cilok kita juga tancapkan 3
agar kita yakin bahwa kandungan dari sambal ini apakah benar adanya borak atau tidak ada. Ini untuk yang sambal keempat ada mie kuning ya teman-teman, kita tancapkan. Nah, untuk yang sambal terakhir ini bakso urat yang gede, kita tancapkan juga. Nah, setelah itu kita tunggu sekitar 5-10 menit agar semua tusuk gigi ini bisa bereaksi secara sempurna. Nah, apabila nanti ada kandungan borak di dalamnya, nanti akan ada perubahan warna. Nah, biasanya itu warnanya merah. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman sekitar 5-10 menit. Setelah kita akan lihat reaksi apa yang terjadi pada sambal ini. Apakah ada sambal yang mengandung borak? Nah, kita lihat saja ya teman-teman. Yang pertama pada sambal sotong. Nah, apa yang terjadi? Sini tidak ada ya teman-teman, tidak ada perubahan warna yang signifikan. Oke, ini berarti dapat kita simpulkan bahwa sotong ini aman dan tidak mengandung boraks ya teman-teman. Yang kedua, kita akan lihat pada tahu. Nah, pada tahu ini ya, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Tidak terjadi perubahan warna ya teman-teman, kuning. Ini menandakan bahwa tahu ini murni dan tanpa kandungan boraks ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada sambal cilok teman-teman. Bisa kita lihat, ini akan saya cabut apakah terjadi perubahan warna. Ternyata tidak terlihat warna yang berubah. Bisa dilihat ya teman-teman semua, dari ketiga tusuk gigi ini tidak ada perubahan warna. Ini bisa tidak ada kandungan boraks dalam sambal ketiga ini. Yang keempat, sambal pada mie kuning. Kita coba lihat ya teman-teman. Benar, seperti ada sedikit perubahan warna ya teman-teman. Biar kita yakin apakah ada perubahan warna. Bisa kita lihat ya teman-teman, ada sedikit perubahan warna menjadi warna kemerahan. Oh, ini dari ketika sambal ini kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan warna antara ketiga tusuk gigi ini yang telah kita tusukkan ke mie tadi. Katanya perubahan warna bisa terlihat ya teman-teman, ini cukup kontras antara bagian yang tertancap tadi dengan yang tidak. Ini adanya perbedaan warna, yang tertancap seperti agak merah kecoklatan ya teman-teman, bisa kita lihat, dan bagian atas masih utuh kekuningan. Ini berbahaya ya teman-teman, semoga kita dijauhkan dari makanan yang seperti ini. Yang terakhir kita ambil bakso urat, kita lihat apakah ada boraksnya juga. Tidak ada ya teman-teman, bersih. Kita lihat masih tetap berwarna kuning.
produksi ya teman-teman. Nah, itulah dari kelima sampel tadi bisa kita simpulkan bahwa ada salah satu sampel makanan yang terdapat bisa dikatakan kemungkinan ada boraksnya karena terjadi perubahan warna pada ketiga lidi yang telah ditancapkan ini ya teman-teman. Adanya sedikit perubahan warna ini ya teman-teman. Oke. Nah, untuk kalian yang belum tahu bagaimana sih bentuk dari boraks itu kalau dijual di pasaran, nah saya telah melakukan eksperimen ya, telah melakukan suatu pansarian ke tempat pasar. Saya cari bagaimana sih bentuk dari boraks itu dan ternyata di sana jarang sekali yang berjualan boraks. Nah, ini wujud dari boraks teman-teman. Ini harganya sangat murah dan sekitar 1.000. Ini tidak untuk makanannya teman-teman karena bisa berbahaya bagi tubuh. Oke, sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bila ada saran-saran bisa Anda tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.